nggak terkontrol. Soalnya kan cuaca waktu itu pas tanding itu kan panas sekali kan. Ya. Padang ya, panas luar Panas. biasa. Jadi mungkin nafas udah segini kan. Mm-mm. Mungkin ada cekcok dikit ya nggak terkontrol, namanya anak muda kan. Itu pelatih bagus tuh bang, Ya, pelatih bagus. Cuman nggak tahu lah kenapa kan. Mungkin banyak yang bagus tapi nggak sebagus Nasib mungkin ya. Kalau orang masih bertanya soal loyalitas itu udah salah ya, salahnya bang. Maksudnya kurang loyalitas apa lagi coba? Turun Liga 2 didampingi. dampingi, naik Liga 1 didampingi lagi. Harusnya kalau cari nama tuh momen sebenarnya tuh bang, pas kita naik Liga 1 itu. Ya. Wih, jadi bisa macam-macam sama Irsat. Iya, Bisa ditinju kita ini. tinju Tinju di Batu Sangkar ada. Batu Sangkar. Oh. Guru patuh penubo limbe di tubuh di Kapalokoto. Ala 700 di cubo be baru kini bisa basuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Isa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Lebih langsing ya kalau puasa ini ya. Emang langsing. Emang langsing ya. Soalnya pas kemarin waktu di Piala Menpora Kelihatan berisi ya? daripada sekarang, Iya. daripada sekarang lebih berisi. Efek puasa kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Sekarang Isat di Persita ya. Persita ya. Persita. Masih terikat kontrak, berarti sampai bergulir liga nanti adalah sebagai pemain Persita insya Allah ya. Karena di beberapa momen 2 hari terakhir ya, Persita mengumumkan ada beberapa pemainnya yang keluar kan. Ya, yang dicoret ya. Saya juga cukup berdebar-debar juga gitu. Jangan-jangan nanti ada pemain kita ini yang diumumkan gitu. Terima kasih gitu. Kalau Persita gayanya di sana terima kasih. Terima kasih. Kaptennya udah keluar kan? Egy udah keluar, terima kasih gitu. Iya, betul. Tapi saat masih bertahan ya. Insya Allah bertahan. Alhamdulillah. Berarti Liga tahun ini kalau jalan ya? Kalau jalan Berarti Liga 1 ya? Liga 1 ya. Alhamdulillah. Kita preview sedikit. Kemarin Piala Menpora kayaknya Persita kurang beruntung ini. Iya, bisa jadi kurang beruntung. Tapi emang kualitas lawan mungkin lebih bagus ya. Iya ya. Kita harus apa namanya itu? Harus profesional. Kalau kalah ya kalah kan. Iya. Harus objektif menilainya lah, ya. iya. Karena situasinya 3 kali main 1 imbang. 1 imbang ya. 2 menang. Menanggongan. Menanggongan. Canda ya. 3-1 dengan Persiraja, 3-1 dengan Persib Bandung, 1-1 dengan Bali United. Yang 1-1 yang saya ingat karena 1-1 start assist kan. Itu yang ingat gitu. Assist buat si Taufik ya. Taufik ya. Nah, Taufik cetak gol gitu. Nah, dari Pandeka berubah jadi Pendekar ya. Pandeka jadi pendekar ya, betul. Iya kan? Pendekar Cisadane. Nah, Pendekar Cisadane. Kenapa berubah dari Pandeka menjadi Pendekar gitu? Mungkin di situ jalannya. Jalannya mungkin di sana. Hah? Rezekinya mungkin di sana, belum rezekinya di sini. Rezekinya mungkin di sana. Ya rezeki udah pasti itu. Kalau kita udah bahas rezeki udah selesai kan? Udah selesai. Udah tertulis di Logol Mahfuz Bang, udah kelar itu. Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain secara profesional gitu. Kenapa dari Semen Padang akhirnya hijrah ke Persita gitu. Tentu fans Persita Tangerang juga yang mendengarkan kan. Ya mungkin mau cari tantangan baru di Liga 1 ya mungkin. Iya ya. Soalnya di Liga 2 udah mencoba kan. Mana kerasnya Liga 2. Jadi waktu itu ya kompetisi yang turnamen yang dekat ya Menpora kan. Iya betul. Ya mau nggak mau kita udah vakum 1 tahun lebih. Kita harus ikut kompetisi kan. Ya mungkin kompetisi Menpora yang dulu kan. Iya. Berkebetulan Semen Padang nggak ikut Menpora kan. Ya, itu. Iya. Dan ada tawaran dari Persita. Itu. Apakah ada tawaran dari klub lain selain Persita?
Ada, alhamdulillah ada. Ada. Nah, tentu kenapa pilihannya kepada Persita? Mungkin di Persita yang lebih serius ya. Lebih serius. Lebih serius. Jalin komunikasinya lebih intens ya. Kemudian di Persita pun lebih terbuka barangkali kemungkinan jadi starternya. Itu nggak tahu lah. Kalau soal main atau enggak tuh tergantung kualitas kita kan. Iya. Itu hal yang sulit untuk disampaikan tapi cukup dirasakan. Cocok. Oke. Irsad, kita di Sumatera Barat bukan, mohon maaf ya, saya tidak ingin mengecilkan arti pemain-pemain kita yang lain, tidak ya. Semua pemain-pemain profesional asal Sumatera Barat itu hebat-hebat. Kenapa saya berani bilang hebat? Yang pertama, karena saya tidak bisa seperti mereka. Betul. Anda kan? Betul. Jadi secara sportif mereka jauh lebih pintar daripada saya. Tetapi di antara semua yang hebat-hebat itu, kita harus mengakui bahwasanya saat ini kita di Sumatera Barat, Irsad Maulana itu adalah salah satu bintang gitu. Setuju atau tidak setuju, Irsad adalah bintang bagi masyarakat Sumatera Barat gitu. Bahkan kenapa saya sampai menyatakan seperti itu, ya? Karena yang menggemari Irsad itu tidak hanya fans sepak bola, tapi pemain yang barengan main dengan Irsad pun menggemari Irsad kan. Contohnya Vino kemarin kan. Artinya sudah diakui baik oleh sebagai pemain maupun oleh penonton gitu. Jadi adalah kehormatan juga bagi kita bisa berdiskusi pada hari ini. Nah, tentu proses yang Irsad lalu itu adalah sebuah perjalanan yang panjang kan. Betul. Tidak ujuk-ujuk sekarang jadi pemain profesional, mendapat berkah, bisa bangun rumah dan mempunyai banyak hal, kan tidak terjadi dengan instan gitu. Ya. Nah, awal mula dulu, Irsad itu dulu produknya dari mana dulu? Produk asalnya di Batu Sangkar lah pasti. Batu Sangkar ya? Batu Sangkar. Nama pertama kali main bola tuh di SSB Gumarang namanya. Oh, yang di Tunas Gumarang. Iya, lapangan mana ya? Dengan pelatihnya Coach Sadran, Pak Sadran namanya kan. Pak Sadran. Dari sana berawal pertama ya Bang. Itu siapa berapa waktu itu? Masih SD lah maksudnya. Masih SD ya? SD sampai SMP kan. Berapa lama di SSB Gumarang? Cukup lama Bang. Lama ya? Lama. Berarti orang yang pertama kali menempa bakat Irsad adalah? Pak Sadran namanya. Pak Sadra? Iya, Sadran. Sadran? Iya. Pak Sadran. Sekarang beliau masih hidup? Alhamdulillah hidup, masih hidup. Masih hidup ya? Iya, titip salam buat Pak Sadran. Oh, iya. Ini adalah salah satu buah dari kerja keras beliau ya. Betul. Pak Sadran ya. Habis dari Gumarang? Habis dari Gumarang, di Diklat kan, SMA kan. Oh, berarti cuma satu itu ya? Cuma satu SSB ya? SSB, cuma satu SSB. Ya, cuman waktu selama di kompetisi, kan dulu ada kompetisi Ornas gitu kan. Oh iya. Oh, dari Tanah Datar diambil satu, main di Payakumbuh, main di Pariaman. Ya, gitu. Dipilih yang terbaik-terbaiknya dikumpulkan di Payakumbuh ya? Payakumbuh dulu ya, awalnya. Awalnya tuh di Pariaman. Di Pariaman ya? Persepar Pariaman. Persepar Pariaman. Nah, kemudian? Tahun depan main lagi, kebetulan Payakumbuh yang juara, main di Payakumbuh lagi. Oh gitu. Cabut lagi di Payakumbuh. Jadi setiap tim yang juara pasti ngambil Irsad ya? Alhamdulillah ya. Nah, kemudian menempuh pendidikan di PPLP. Nah, di PPLP dulu itu satu generasi ya dengan Mardiono. Iya, Mardiono, Arifan Fitra Masril. Siapa masih banyak yang main bola lagi. Cuman Irsad Mardiono aja kayaknya. Oh, berarti yang generasi Irsad yang di PPLP itu sudah banyak yang vakum dari profesional ya? Kalau main bola masih ya? Masih, tapi vakum dari profesional ya? Sekarang yang masih bertahan di profesional? Yang Mardiono, Irsad. Kalau rombongan Irsad ya dua gitu aja ya. Cuma Mardiono dan Irsad? Dan Mardiono pun kalau Teja kan masih di bawah Irsad kan. Ya, kita baca yang apa, satu tahun ya? Tahunnya ya. Tahun yang sama ya. Irsad Mardiono. Ya. Berarti kalau satu dong, Mardiono sekarang pun masih belum dapat klub kan? Insya Allah dapat, tahun sekarang dapat insya Allah. Iya. Artinya ada satu slot tersisa ya, PPLP generasi Irsad ya. Jadi mudah-mudahan Mardiono nanti bisa dapat klub ya. Amin. Dan yang bertahan sekarang Irsad ya. Alhamdulillah gitu. Nah,
itu bukan rahasia lagi. Kalau PPLP itu memang banyak memproduksi pemain kan. Jadi biasanya tim-tim profesional pun ngincarnya ke sana gitu. Ya, nah, Irsad lulus dari PPLP itu pertama kali kemana? Merantau Bang ke Pelita Jaya U21. Langsung Pelita yang ke komunikasi waktu itu? Enggak, ikut seleksi. Ikut seleksi? Ikut seleksi. Oh gitu. Jadi ikut seleksi sama teman bertiga kan. Siapa saja waktu itu yang ikut seleksi? Ada teman dari Matur, agak Andre Ristovan, sama teman di Batu Sangkar Leo. Leo Fadila kan? Ya, Leo Fadila. Kebetulan Irsad yang lolos kan. Ya tinggal di sana. Yang dua lagi nggak lolos gitu. Berarti waktu itu cuma Irsad. Berarti Irsad beda generasi ya dengan Tri Rahmat Priadi. Oh, dia di atas Irsad tuh Bang. Di atas Irsad kan? Beliau ya. Irsad berarti tahun berapa itu gabung dengan Pelita? 2011 nggak salah ya. 2011 sampai? 1 tahun aja. 1 tahun aja. Berarti itu under 21 ya? Iya betul. U21 ya. Kalau U21 berarti kita masih waktu itu belum bisa dikatakan profesional ya, berarti masih elite pro ya? Iya betul. Masih elite pro ya. Yang karir profesional pertama di mana? Arema Malang. Arema Malang. Jadi bukan di Semen Padang? Bukan Semen Padang. Tapi Irsad pernah mengecap di usia dini di Semen Padang? Cuman U18 aja Bang. U18? Itu pun cuma sebentar. Itu masih di PPLP atau masih di PPLP? Oh, khusus untuk event aja waktu itu? Iya betul. Apa eventnya waktu itu? U18-nya apa eventnya? Liga Remaja ya? Bukan. U18. Oh gitu. Jadi dia Semen Padang ngambil pemain di PPLP. Oh gitu. Iya. Jadi Irsad dihubungi waktu itu khusus untuk event ya? Iya betul. Berarti Irsad bukan bagian dari U21 Semen Padang ya? Bukan, nggak pernah main U21 Semen Padang. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti, tapi orang banyak bilang Irsad main di iya, Semen kita ya? harus meluruskan ya supaya jangan ada salah paham. Iya betul. Bukan berarti kita melupakan jasa ya. Iya betul. Nah, kita tidak akan melupakan jasa, tetapi prosesnya Irsad adalah produk PPLP ya. Iya betul. Yang setelah itu dikontrak oleh Pelita. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah saat proses seleksi dengan Pelita itu tidak adakah tawaran dari Semen Padang? Waktu itu kalau nggak salah pas di Pelita itu ada 2 kubu ya, LPI sama Liga ya. Iya, ISL IPL. ISL IPL kalau nggak salah. Jadi kalau yang ISL-nya kan ada under 21-nya kan. Iya. Sementara kalau di IPL nggak ada kan. Nggak ada. Jadi ngejar itu dulu. Cuman Semen Padang nggak ada nawar. Berarti Irsad lulus PPLP saat itu tidak pernah ditawar Semen Padang ya? Saat itu ya? Iya betul. Nah, itu. Ya nanti khawatirnya kan kita ada pembangunan opini gitu. Mohon maaf ya, bukan kita mengecilkan arti orang di Semen Padang, tidak gitu. Wah, Irsad ini adalah produk Semen Padang gitu. Jadi kita harus meluruskan ya. Betul. Ya, Irsad adalah produk PPLP yang tamat PPP langsung ke Pelita ya. Ya, Nah, Pelita. Di Pelita 1 tahun. 1 tahun. Nah, langsung karir profesional pertama di Arema. Kenapa ke Arema? Soalnya waktu itu kan di Pelita merger ya sama Arema. Jadi waktu itu kebetulan Pelita pelatihnya seniornya Coach Rahmat Rahmat Darmawan kan. Jadi pas udah merger diambil dari U21 Pelita 2 orang untuk ikut ke Arema. Iya. Alhamdulillah Irsad dibawa sama kiper Persib sekarang yang lagi cedera, Dede Natsir. Oh, Dede Natsir. Berarti Dede Natsir juga di U21 di Ya, Pelita sama ya? di Pelita U21. Dibawa oleh RD ke Arema ya? Di Arema berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Berapa match itu yang Irsad mainkan? Tahun pertama berapa match ya? 6 match kalau nggak salah. 6 match. Awal-awal ya. Di tahun kedua? Tahun kedua alhamdulillah lumayan, tapi lebih lah dari awal tahun pertama. Tahun kedua udah pergantian pelatih kan? Iya. Udah Suwarno ya? Udah almarhum Suwarno. Ya, almarhum Suwarno, maaf. Udah almarhum Suwarno ya. Dan, nah, itu akan menjadi momen emosional juga gitu. Walaupun seperti yang kita bahas tadi, Irsad tidak merasakan perjuangan usia dini bersama Semen Padang,
pasti di liga profesional waktu itu di Liga Super ISL bertemu kan dengan Semen Padang. Iya, betul. Dan semua masyarakat Sumbar tahu kan Irsad itu orang awak gitu. Nggak tahu lah. Masih muda soalnya kan. Saya mewakili masyarakat Sumbar karena saat itu kan saya menonton itu. Iya. Kalau di Arema tuh saya masih ingat rambutnya masih mohak kalau saya nggak salah waktu itu ya. Iya, masih gitu. Iya kan? Nah, tentu akan ada suatu pertarungan emosional gitu. Anak muda, Irsad masih muda waktu itu dan main di Agus Salim yang saat itu, kita bicara saat itu, tahun-tahun itu, Semen Padang luar biasa kan? Luar biasa. Tahun-tahun itu Semen Padang luar biasa. Kalau penonton tidak percaya silakan cek di YouTube kembali itu kalau Semen Padang lawan Arema itu stadion meledak itu saya ingat. Betul. Meledak kan? Iya, betul. Nah, bagaimana sih suasana psikologisnya itu? Ini titipan pertanyaan ini dari Dusana nomor 1 ini. Suasananya kita harus profesional, Bang. Ya. Dalam pertandingan ya kalau itu lawan tim Beda asal, kostum ya? beda kostum ya tetap lawan. Tapi alhamdulillah dapat kartu merah juga kan? Iya, itu pertanyaan dari siapa ini? Fajri. Fajri ini penonton kita di Malaysia. Oh, gitu. Jadi Ajo yang merantau ke Malaysia, jadi guru di Malaysia. Dia chat saya dan kasih tahu, "Bang, coba tanyakan kepada Irsad gitu. Irsad menyundul Bayau ya?" Iya, menyundul Bayau. Menyundul Bayau gitu. Gimana sih suasananya? Apakah itu memang darah muda yang meledak-ledak Iya, atau gimana? Itu mungkin bisa jadi darah muda yang meledak mungkin, Bang. Nggak terkontrol. Soalnya kan cuaca waktu itu pas tanding itu kan panas sekali kan? Ya. Padang ya, panas luar biasa. Jadi mungkin nafas udah segini kan? Mungkin ada cekcok dikit ya nggak terkontrol namanya anak muda kan? Ya kalau stasiun Labaku sudah terjadi. Ya, udah kan? terjadi. Udah terjadi. Udah jadi teman juga kan sekarang? Ya alhamdulillah. Tapi kan pas keluarnya tentu tebal juga telinganya kan? Lumayan. Kena Lumayan, ya? lempar, mau botol. Ya gitu saya kan. lihat itu ada lemparan botol gitu. Bagaimana cara apa itu memanajemen diri seorang anak muda gitu? Kita diteriakin ini. Kalau kita Minangkabau kita pasti tahu ya bahasa kotor kita udah hafal telinga kita kan? Ya mungkin waktu di seumuran segitu ya Bang ya. Dia bahasa kotor mungkin Ustaz balas lagi kan? Contoh itu pasti Ustaz balas lagi kan? Dijawab? Jauh dong. Dijawab pasti. Ya berarti saat itu dalam pertandingan itu yang fenomenal Irsad 1, kiper 1 ya? Ah ya kiper satu ya. Dan kiper berani langsung nyamperin penonton kan? Betul ya. Kita tanpa sebut nama kiper ya, tapi penonton pasti tahu kan? Tahu. Dan itu sangat emosional sekali. Saya dilempari, diteriaki gitu. Dan akhirnya tahun depan balik Semen Padang. Balik Semen Padang. Kenapa balik ke Semen Padang saat ini? Bukan balik ya? Kalau balik berarti kan udah pernah Semen Padang kan? Iya. Maksudnya berlabuh ke Semen Padang. Iya. Soalnya waktu itu kan waktunya masih zamannya pelatih Pak Jaf ya, Pak Jaf. Ya Pak Jaf. Dia yang bawa pertama Bang. Oh Pak Jaf yang menghubungi balik. Ya. Melalui waktu itu Semen Padang lagi tanding di Malang. Jadi converse di sana ngomong sama Pak Jaf. Pak Jaf ngomong juga sama Irsad kan. Mau nggak tahun depan itu insyaallah saya bilang kan. Nah, akhirnya jadi juga kan. Oh iya. Berarti Pak Jaf orang pertama yang membawa Irsad mudik ya? Iya. Pak Jaf ya? Oke. Dan bertahan lama di Semen Padang. Bertahan lama, alhamdulillah. Lama kan? Naik turun ya? Naik turun semuanya ya? Iya. Baik promosi, baik degradasi ya? Irsad melalui semuanya gitu. Iya betul. Ya, artinya kalau kita simpulkan sampai menit sekian pembicaraan kita, momen berkarir paling lama itu ya di Semen Padang ya. Ya di Semen Padang ya. Berarti prestasi terbaik saat ini yang dicapai tentu ada di Semen Padang. Prestasi terbaik apa? Prestasi terbaik ya mungkin bisa naikin ke Liga 1 itu Bang. Promosi ya? Promosi mungkin itu prestasi terbaiknya. Berarti yang zamannya AFC belum ya? Masih di Arema. Berarti belum mengecap ya AFC bersama Semen Padang ya? Belum, cuman sama Arema sama PSM aja. AFC. Ya AFC ya. Yang di Arema mengecap AFC ya? Pernah. Berarti alhamdulillah mengecap juga ya? Pernah. Yang sama Semen Padangnya enggak ya? Enggak pernah. Di Makassar PSM juga pernah bentar kan? Iya, kemarin yang main sebentar kemarin ya? Ya, yang hidung patah itu. Oh iya ya? Iya. Yang barengan sama Leo ya? Ya, Leo.
Nah, berarti kalau di total di Semen Padang ada sekitar 6 tahun ya? Ya, saya di 6 tahun, Bang. 6 tahun ya, 14 6 sampai tahun, betul. 20 ya. Kalau 20 kan udah vakum. Ya. Baru sekarang 21 gitu. 6 tahun di Semen Padang. Kita bicara agak spesifik sekarang, Semen Padang gitu. Dan Irsad adalah salah satu saksi sejarah ya, selain Daengki ya, yang menikmati Semen Padang naik dan turun gitu. Ya. Di mata seorang Irsad gitu. Yang sekarang tidak lagi berkostum Semen Padang, tetapi tentu tetap memantau bagaimana progres Semen Padang. Bagaimana sih Irsad melihat Semen Padang? Nggak bisa ngomong, Bang, kalau Semen Padang sekarang, Bang. Panjang ceritanya, Bang. Ya, nggak usah yang sekarang kita ceritakan. Yang Semen Padang saat Irsad bergabung dengan Semen Padang. Ya, artinya Irsad kan tadi melewati proses. Ada up and down, ada naik dan turun gitu. Tentu ada pelajaran. Ternyata ini loh penyebabnya kita bisa turun. Dan ternyata ini loh penyebabnya kita bisa naik. Itu mungkin barangkali gisnya yang perlu kita tahu dari seorang Irsad. Kalau selama Irsad Semen Padang ya, Bang ya, mungkin kekeluargaannya itu lebih kental kayaknya, Bang. Waktu kita lagi turun tuh, kita degradasi, mungkin kita terlalu jumawa ya. Soalnya pas turnamen-turnamen kan jarang kalah kita kan. Oh iya ya. 4 besar mungkin. Turnamennya menjanjikan. Seakan-akan di liga kita bisa berjaya ya. Misalkan orang melihat di turnamen, wah Semen Padang calon kandidat juara ini. Mungkin tanpa pengetahuan kita kan orang belajar permainan kita kan, kita nggak tahu kan. Iya. Jadi pas liganya hancur kan. Orang yang taunya main di GOR Semen Padang susah kalah, sekarang nggak angker lagi. Nggak angker lagi kan. Iya. Orang mau ke GOR ini mau cari poin aja kan. Mau cari poinnya itu. Itulah mungkin. Ya, dan sekarang keadaannya Semen Padang susah kembali lagi kepada level terbaiknya. Keadaan yang sekarang ya. Menurut Irsad gitu, apa sih yang harus dilakukan oleh Semen Padang ya? Kita berbicara klub ya. Karena kalau kita berbicara manajemen bakal ada orang yang dikoreksi kan. Ya betul. Iya kan. Kalau kita bicara pelatih bakal ada orang yang dikoreksi. Dan tentu akan sulit juga nanti menerima kenyataan, Irsad dulu di Semen Padang gini-gini, sekarang ngomong kayak gini. Enggak. Kita berbicara secara sisi profesional. Gitu. Kalau Semen Padang ingin kembali kepada top performnya, kembali ke Liga 1, menurut Irsad apa yang harus dilakukan? Iya, kalau harus kerja keras kan. Ya, penting itu dari jajaran manajemen, pelatih, pemain, semuanya harus kompak. Harus satu suara. Kalau seandainya ada berbeda pendapat, itu bahaya ya? Itu bahaya, harus disatukan lagi, harus dirembuk lagi, pasti harus kayak gitu. Ciri klub untuk naik itu ya harus padu, Mas. Kompak lah. Harus ada chemistry ya? Chemistry ya. Ini keawaman saya ya, saya ingin bertanya gitu. Prosedurnya gimana sih yang sebenarnya gitu? Kalau kita akan mempersiapkan tim menghadapi liga itu, apakah yang dilakukan pertama kali itu merekrut pemain dulu atau menentukan pelatih kepala dulu? Mana yang duluan harus dilakukan? Mungkin merekrut pelatih kepala dulu ya. Merekrut pelatih kepala dulu? Iya, itu yang harus dilakukan dulu? Iyalah. Penjelasannya kan gimana tuh, Kak? Penjelasannya kan, kalau kita merekrut pemain, nggak sesuai pelatih kepala, permainannya buat apa kan? Ya, kemudian tiba-tiba kita menuntut pelatih untuk memberi hasil yang luar biasa kan? Iya. Harusnya pelatih kepala dulu kan? Harus pelatih kepala dulu ya. Kita nggak tahu ya sekarang gimana prosesnya ya. Ya. Tapi kalau logikanya harusnya dulu pelatih kepala dulu, nanti pelatih kepala lah yang menentukan saya mau pemainnya ini. Iya betul. Oh, siap. Itulah buat apa ya? Buat Semen Padang barangkali ya. Beberapa resep dari Irsad yang Irsad boleh kita akui bahwasanya beliau pernah membawa Semen Padang promosi kan? Alhamdulillah. Iya, pernah bawa promosi. Dan saat kemarin degradasi itu saya pribadi ya, tapi saya nggak tahu Irsad di dalam. Kalau saya pribadi menilainya terlambat panas ya. Itulah bisa jadi bilang gitu, Bang. Ya, kita kan di ending-ending ketika Eduardo udah join ya, kita udah mulai menemukan kembali performanya. Tapi itu it's too late, udah terlambat kayaknya gitu. Yang kalau dibilang terlambat panas nggak juga sih, Bang. Terus?
mungkin itu jalan cerita yang dari di atas mungkin Bang. Bukan terlambat panas gitu Bang. Jalan ceritanya maksudnya apain? Kan otomatis kan pemain itu aja Bang, cuma tambahan pemain itu aja kan. Kualitas pun nggak jauh beda kok sebenarnya. Iya. Jadi pelatihnya yang ganti ya. Pelatihnya yang ganti. Pelatihnya yang ganti. Jadi seakan-akan energinya itu kembali baru ya. Padahal yang isinya materinya itu aja. Itu juga ya. Padahal kalau dinilai pelatih yang sebelumnya Eduardo pegang itu si Pak Coach Safrento. Itu pelatih bagus tuh Bang. Iya. Pelatih bagus. Cuman nggak tahu lah kenapa kan. Mungkin banyak yang bagus tapi nggak sebagus nasib mungkin ya. ini udah quote of football player ya, quote-nya pemain sepak bola ya di Instagram. Ya, pelatihnya bagus tapi lebih banyak yang bagus dan tidak sebagus itu pula nasibnya ya. Ya, kita tidak bisa menghindari ya, di setiap episode Lensa Bola kita pasti membahas Semen Padang karena itu satu-satunya asa kita yang tersisa sekarang kan. Bayangkan kalau asa yang tersisa itu habis ya. Iya. Ya. Para pendahulu kita sudah berjerih payah membangunnya. Ya, senior-senior kita sudah berjerih payah membangun Semen Padang yang dahulunya ditakuti kan. Siapapun yang main ke Gus Salim dulu ditakuti. Maaf, bahkan Persipura pun sulit menang di Semen Padang kan, ya kan? Persipura, Persija segala macamnya gitu. Ya, mudah-mudahan lah nanti ada apa? Ada titik terang ya. Amin. Ada orang yang tepat gitu, mastermind-nya buat Semen Padang. Amin. Ya? Betul. Bisa. Tapi kalau bicara Semen Padang nanti kena Irsad kan masih muda ini. 27 ya? Iya. 27 berarti karirnya masih lama itu. Insya Allah masih lama gitu. Bukan nggak mungkin kan? Ada rotasi lagi kembali gitu. Insya Allah. Insya Allah ya. Kita lihat suasana ya, kalau timnya masih ada ya. Ya kalau nggak ada mau kembali kemana kan? Iya betul Bang. Segala sesuatu bisa terjadi. Ya seperti kita diskusi di belakang tadi ya. Sepak bola Indonesia ini ngeri ya. Bahaya. Ngeri kan? Ngeri. Cukup dah 1 tahun gitu. Oh iya. Ya, saya yang bilang sama. Cukup 1 tahun. Karena kepastian untuk tahun depan itu nggak jamin bakal secara pendanaannya, kesiapannya nggak bakal sama tiap tahun. Betul. Iya kan? Betul. Berapa banyak kisah klub yang merger di Indonesia ini yang menjual klub itu. Padahal dulu sangat jaya sekali kan. Itulah. Ntar kalau disampaikan kan buat para pemain muda jatuhnya ntar nggak enak sama yang bawaannya nanti. Enggak, kita kan ngomongnya secara global sekarang. Artinya yang melihat itu kan tidak hanya pemain. Gini Bang, kalau bisa cerita dikit ya Bang ya. Ya silakan. Kalau durasi kontrak sebagai pemain di Indonesia ini nggak menjamin, beda Bang sama Eropa. Beda Eropa ya. Kalau di Indonesia ini oke, tahun ini royal duit banyak, belum tentu betul. Tahun depan kayak gitu juga Bang. Suasananya ya. Suasana beda sama tim-tim di Eropa kan. Ya, yang sudah jauh lebih profesional ya. Dia pasti menjamin buat pemainnya. Walaupun dia kontrak durasi 5 tahun, 3 tahun, itu bakal jamin buat dia Bang si pemain. Jadi secara eksplisit Irsad ingin mengatakan bahwasanya kalau di Indonesia ini bagusnya kita kontrak 1 tahun aja. Ya, minimal lah 2 tahun untuk mencoba kan. Kalau ntar kontrak 1 tahun tapi nggak main apa gunanya kan? Iya ya, kita butuh juga menit bermain. Bermain betul. Kemudian tapi kalau durasi kontrak yang sampai 5 tahun lebih itu, kalau di Indonesia sulit kayaknya sih Bang. Kalau pandangan Irsad ya. Iya, kalau berpendapat siapapun bebas kan, berpendapat. Iya betul. Tergantung nanti yang mendengar pendapat gitu. Dan kita pun nggak bisa maksa orang harus setuju dengan kita. Iya betul. Itu kan? Saya juga nggak pengen gitu kan. Iya. Pasti yang di luar sana berpikir, masa kayak gitu. Harusnya kalau jamin kehidupan pemain, sebenarnya bukan masalah itu ya, tapi lebih kepada kesiapan finansial. Betul. Kan? Iya betul. Karena Indonesia ini penuh dengan ketidakpastian kan. Sampai sekarang Liga pun belum pasti kan. Betul. Nah yang pasti kita ngobrol sekarang tuh pasti itu udah ngobrol. Itu pasti itu. Tapi kalau ke depan ketidakpastian. Nah di dalam fase bersama Semen Padang kemarin, Irsad join dengan PSM kan. Iya. Ya pertimbangannya join dengan PSM saat itu apa?
pertimbangannya dia Irsad coba pengen lagi main di AFC gitu loh Bang. Oh iya, up level lah ya. Ya, apa nama itu, peningkatan karir lah. Main lagi di AFC kan, mana tahu kan. Main bola ini kan tujuannya kemana kalau nggak ke timnas kan? Betul. Berarti sampai sekarang masih memendam visi dan ambisi untuk ke timnas ya? Pasti ya. Pasti. Dan kita masih yakin bisa bersaing ya? Masih yakin. Nah. Iya, seperti ini Sat. Kenapa itu menjadi pertanyaan? Karena saat itu kan SP lagi di Liga 2 ya. Jadi tentu secara ada atau tidak, diakui atau tidak akan ada semacam pengakuan seperti ini, ya tinggal degradasi, ditinggalin. Saya ingin menanyakan mengenai seperti apa sih batas yang pas gitu ketika kita menakar antara loyalitas dan profesionalitas gitu. Karena kalau kita berbicara, kalau udah yang kita di fans garis lunak ya. Kalau fans garis keras, mereka tentu akan mengedepankan loyalitas gitu. Di sisi lain, sebagai pesepak bola, kita profesional kan. Kita mau berkarir kan. Dan nggak bisa dipungkiri, matematik itu butuh kan. Everybody needs that. Semua orang butuh itu. Nah, kalau dari sisi seorang Irsad gimana ini? Kalau orang masih bertanya soal loyalitas, itu udah salah ya, salahnya Bang. Maksudnya, kurang loyalitas apa lagi coba? Turun Liga 2, didampingi. Naik Liga 1, didampingi lagi. Harusnya kalau cari nama tuh momen sebenarnya tuh Bang, pas kita naik Liga 1 itu. Ya pindah kita ya. Pindah kita kan. Tapi kurang apa lagi loyalitas. Orang tanya, Irsad nggak ada loyalitas. Masa bodoh lah itu kan. Berarti orang kayak gitu, orang nggak ngerti bola kayaknya tuh Bang. Bisa dibilang gitu kan. Iya. Sama seperti tadi, kita garis bawahi ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk setuju dengan kita kan. Betul. Iya. Tetapi saya sebagai sisi jurnalis gitu dan sekaligus penikmat bola, saya mencoba melihat secara objektif gitu di luar. Sebagai pemain, Irsad dan teman-teman kan sudah berjerih payah di lapangan. Betul. Iya kan? Iya. Kadang-kadang kayak gini kan, pas main terakhir ya, yang waktu itu lawan Madura ya, yang waktu itu lawan Madura itu menjadi pertandingan menentukan gitu bagi kita untuk bertahan di Liga 1 waktu betul, itu. Yang main di sini ya. Iya, dan Irsad saat itu kelihatannya tidak sedang saat top performnya gitu. Dan saya di sebelah penonton gitu. Awak betul ya sama yang itu aja gitu. Ini mungkin kesempatan bagi Irsad untuk menjelaskannya. Gitu. Jadi gini Bang, semua pemain ini nggak ingin orangnya main jelek. Mana mau orang main jelek? Pasti main bagus ya. Pasti main bagus. Emang kebetulan lawannya lebih bagus mau diapain? Ya kan? Sportif kita ya. Kita harus sportif. Emang pemain lebih bagus. Kalau bisa kita tujuannya ke sana, pasti kita kasih ke sana kan? Tapi emang nggak bisa berarti emang lawannya lebih bagus kan? Iya. Contoh kayak gitu, simpel ya kan? Iya. Jadi ya mungkin ya pandangan orang berbeda. Orang nggak seperti Abang bilang tadi. Iya. Tidak bisa kita paksain setuju semua gitu. Iya betul. Itu. Dan memang sudah lumrah ya kalau kita bagi supporter, termasuk saya pribadi ingin mengharapkan hasil terbaik itu bagi tim gitu. Iya. Tapi terlepas daripada itu, saya mencoba untuk melihat sisi lain gitu. Kenapa kita nggak mencoba untuk respect gitu? Mereka sudah bekerja keras ya, sudah berkeringat. Ya, kalau tapi istilah. mungkin itu Bang. Kita ini memang kurang respect mungkin ya di Indonesia ini. Indonesia ya. Saya nggak mau bilang di Padang ini ya, mungkin keseluruhan. Secara global kita bicara. Ya. Berarti apa namanya? Masih ada banyak PR ya, Bang. Masih banyak lah Bang, masih banyak Bang. Jadi edukasi tidak hanya untuk pelaku ya, tapi juga untuk penonton butuh edukasi. Ya, mudah-mudahan penonton bisa mengambil yang baiknya. Nah, kalau kita bicara ya inilah padanya kita ya. Iya, kita padanya aja Bang. Irsad sebagai pelaku sepak bola dan saya sebagai jurnalis yang ilmunya belum seberapa gitu. Tapi setidaknya saya punya momen untuk menampilkan Irsad dan Irsad pun punya momen untuk menyatakan yang sebenarnya gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ya, seperti itu lagu tidak ada dusta. Ya lagu dong. Iya, saya selalu membawakan diri saya seperti itu.
saya di posisi dia belum tentu saya lebih baik, saya gitu kan. Iya, betul. Kalau saya lebih baik dari dia pasti saya di sana. Betul. Berarti saat itu itulah hasil yang terbaik gitu. Ya saya thank you lah gitu. Kalau kita dari sisi jurnalis kita mencoba to respect. Buktinya apa? Salah satunya itu kita bikin forum ini, Lensa Bola ini sebagai apresiasi. Kalau kita ngasih duit nggak bisa kan? Iya, Apalah kita gitu. Tapi setidaknya nanti ketika Irsad pensiun ada anak ponakan, anak cucu yang mau berkarir, dia bisa lihat dulu, oh ini dong. iya. Begini loh mindset. Selama ini kita kan sepak bola, mohon maaf ya, kita lebih mengutamakan pada pembentukan teknik dan skill ya. Betul. Tapi sininya kan itu jauh lebih penting ya, Ustaz ya. Betul. Bisa gimana itu? Ya sama. Sama kayak abang bilang. Pokoknya saling kita itu saling menghargai itu duluan bang. Kalau contohnya kalau itu yang di Tanaman Sintayong yang pelatih timnas itu bagus sekali tuh bang. Iya ya. Dia mengedepankan apa namanya itu kekeluargaan dulu kan. Baru kata abang skill. Ya. Karena apa namanya ya? Ya kita akan balik lagi pada titik tadi itu. Irsad menyimpulkan tentu bukan asal-asalan. Bahwasanya kita kekurangan respect itu bukan asal-asalan. Ya, itu adalah kristalisasi dari pengalaman gitu kan. Kita udah fight habis-habisan, ya lagi puji disanjung ya, kalau lagi jatuh ya. Ya dicaci lah. Tapi Isa kan juga sering lihat komentar, oh Isa ya, orang itu. Pernah nggak dibully langsung DM Instagram gitu? Pernah bang. Pernah. Innaloha masobirin aja bang. Wah. Jawaban yang luar biasa ya. Innaloha masobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Ya. Sudah sabar aja bang. Ya. Kalau kita lihat dari sisi lebih cerdas kita menikmati. Kalau tidak juga yang mengkritik kita, mungkin kita langsung nyaman aja kan. Ya. Betul kan? Tapi kan ada yang mengkritik, ada juga lecutannya. Betul. Kan? Ya. Kita coba aja lihat. Mudah-mudahan lah nanti ke depan gitu. Saya sebenarnya bertemu dengan Irsad, cerita-cerita seperti ini yang saya harapkan gitu. Jadi di permukaan kita tidak hanya ujuk-ujuk memvonis orang gitu. Pajak aku enggak loyal, pajak aku enggak sayang. Orang udah capek loh, istilah awaknya ala keluar perlu akunya aja. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang kan siapa? Coach Eduardo kan direkrut Arema. Irsad ada kontak enggak dengan Eduardo gitu? Semenjak beliau di Arema gitu. Enggak ada bang, cuman orang Arema aja yang kontak, nanyain gimana pelatih Arema, Eduardo. Orang Arema ini maksudnya apa? Penonton Arema, manajemen wartawan Arema. Jurnalis yang nanya. Jurnalisnya ya. Oh, karena Irsad pernah di bawah Eduardo gitu, jadi nanya-nanya gitu ya. Tapi nggak mungkin kan suatu saat nanti Eduardo ngajak Irsad ke Arema kan? Kalau cocok nggak apa? Iya kan? Peluang itu selalu terbuka. Peluang pasti ada. Selalu terbuka. Kita bicara sisi profesionalitas kan. Udah Irsad, sekarang saya butuh bantuan kamu gitu. Ayo gabung dengan saya Arema. Karena nggak mungkin kan. Iya betul. Tapi secara profesional sekarang adalah kita di Persita. Persita. Sekarang jadi pendekar ya. Pendekar. Pendekar. Sejauh ini Irsad berkarir. Sekarang udah sampai di Persita gitu. Siapa orang yang paling berpengaruh kepada karir Irsad ini? Siapa? Sosok berpengaruh siapa? Ya, yang pastinya orang tua ya bang ya. Ya itu pasti ya. Itu udah pasti. Yang berpengaruh untuk main di liganya gitu maksudnya. Iya. Secara profesional ya. Secara profesional banyak sih bang. Banyak. Di samping orang tua pasti kayak tadi saya bilang Coach Sadran itu kan. Dia yang membawa Irsad kan main bola. Habis itu ada Coach Eri Syarif di PPLP kan. Oh Pak Eri Syarif ya. Eri Syarif. Sama asisten-asistennya ada Atmaja, ada Devta, Pak Devta kan. Ada juga Coach Roni Remon yang di Pelita, tambah Coach RD. Coach RD ya. Saya penasarannya seperti ini. Isa nggak mau ngomong satu orang bang. Iya. Karena itu Isa sebutin semuanya kan. Enggak, karena memang semuanya ikut andil kan. Iya, soalnya kalau kebanyakan lihat orang kan cuma satu aja kan dia ngomongin kan. Padahal yang bawa yang lain hilang jasanya gitu. Takutnya nggak. Ya, kita cobalah untuk menetralisirnya gitu. Bahwasanya seperti tadi, ketika kita merasakan bahwasanya di negeri ini sangat sedikit respect, berarti kita mencoba untuk selalu lebih respect kan? Betul. Setuju kan? Setuju. Nah, yang penasarannya seperti ini. Irsad memiliki skill di atas rata-rata gitu.
Oh, terserah Irsad mengakui atau tidak, tapi kami dari sisi jurnalis, kemudian dari sisi penonton mesti mengakui Irsad itu skillnya di atas rata-rata. Nah, bagaimana sih proses Irsad kecil itu gitu, bisa skillnya bagus gitu? Kan yang lain juga ikut SSB gitu, yang banyak juga ikut SSB, tapi tidak sampai pada titik seperti itu gitu. Apa sih yang Irsad lakukan gitu? Awalnya dulu Irsad nggak main bola, Bang. Bukan profesi Irsad main bola. Awal olahraga Irsad itu tinju awalnya. Wih, jadi bisa macam-macam sama Irsad. Iya, tinju. Bisa ditinju kita ini. Tinju. Tinju di Batu Sangkar ada? Batu Sangkar. Walaupun orang tua suka tinju kan. Oh, berarti papa... Iya, tinju. Suka tinju dia. Suka tinju, tapi melatih tinju nggak? Enggak. Suka tinju ya? Bisa jadi ada latihan tinju di Batu Sangkar kan. Habis itu sepak takraw. Tahu Bang takraw kan? Tahu. Ya itu baru main bola. Ya, kalau kita lihat dari sisi sainsnya ya, tinju itu kan melatih balance ya, pergerakan kiri kanan ya. Iya kan? Dan takraw pun tadi kan melatih akurasi itu kan. Yeah. Dan akhirnya berlabuh ke sepak bola. Kenapa akhirnya jadi masuk ke sepak bola? Lebih menantang kayak ya Bang ya? Sepak bola. Soalnya lebih yang menantang. dimainkan kan rame kan. 11 lawan 11 kan. Kalau tinju 1 lawan 1 ya? Kalau tinju 1 lawan 1, takraw 3 lawan 3 kan. Gak terlalu. Bukan karena melihat ada sosok, abang tuh keren loh main bola gitu, om tuh keren loh main bola, saya pengen juga seperti dia, nggak seperti itu? Enggak ya? Enggak. Biasanya kan kalau ada sosok yang dikagumi gitu, kalau sekarang Irsad punya ponakan ya, kenapa mau jadi main bola, ingin seperti om gitu, seperti mama lah gitu. Iya. Saat itu enggak ya? Enggak ada. Tapi karena memang, kayaknya asik juga ini sepak bola, saya pindah ke sepak bola gitu. Irsad orangnya dulu suka mencoba-coba Bang. Berarti petualang juga jiwanya ya? Nggak mau coba-coba dalam arti, ini cabang olahraga ini, pengen juga lah. Banyak Irsad dulu Bang. Oh, berarti orang dengan tingkat penasaran tinggi ini. Olahraga ini dicoba gitu ya. Iya. Sama kayak legend kita Bang Okta kan, Bang Octavianus pernah gulat gitu kan. Oh pernah gulat? Pernah gulat, baru tahu kan. Ternyata Bang Okta itu pernah belajar gulat dan ini pernah belajar tinju gitu. Jadi ngeri-ngeri juga ini sedapnya. Ditinju kita nanti kan. Tetapi luar biasa ya, skillnya itu saya salut gitu. Benar, saya ya nggak salah seorang teman seperti Vino gitu yang sama berkarir gitu, saya idolakan Irsad Bang itu. Karena memang skillnya di atas rata-rata gitu. Pertanyaannya seperti ini. Jangan Vino diomelin, ini Vino nonton. Sucin Vino. Harusnya bisa dikasih Sucin ya buat berbuka ya, tapi Vino nggak dihubungin. Nggak. Apa sih yang ini pelajaran Irsad, apa sih yang membuat Irsad itu susah untuk tune in ke timnas? Gabung. Apa sih? Apa kira-kira? Iya itu loh Bang. Itulah ya Bang, mungkin nggak ada ya rezeki Irsad di timnas tuh Bang. Setiap kali di timnas pasti ujung-ujungnya gagal kan? Iya. Nggak tahu kenapa Bang. Ya mungkin itulah Bang. Belum rezekinya itu aja Bang. Ya kalau seperti tadi. Kalau dihitung soal kualitas nggak kalah soalnya Bang. Ya kita nggak nyombong ya. Kita nggak nyombong, kita bukan secara profesional meninggikan diri kan? Enggak. Cuman kalau lihat kualitas sama pemain nggak beda-beda jauh loh Bang. Ya itulah mungkin nggak jodoh kali ya di timnas Irsad. Irsad juga itu jadi pertanyaan Irsad Bang. Kenapa? Baden ya salah di diri dan ya. Irsad suka tertanya gitu. Iya. Kan kalau lo tuh dipikir, mana ada rezeki dan risiko pasti. Kayak gitu ya, palingan cuma ikut. Ya artinya nggak cuma saya penasaran ya. Berarti saya jauh lebih penasaran ya. Lebih penasaran Bang. Ya, sampai detik ini masih penasaran kan kok nggak gagal terus. Iya. Kalau dulu kan lagi top perform ya, tapi nggak juga ya. Dipanggil berdomovu. Udah ngemovu ya. Tapi nggak lolos juga. Nggak lolos juga ya. Itu tahun berapa saat dipanggil timnas waktu itu? Itu tahun berapa deh? 2016 kalau nggak salah. 16? Iya. Pas bersama AFF. Iya, AFF yang juara 2 itu nggak salah. Dipanggil ya buat TC di Sentul. Tapi buat skuad yang buat di bawah akhirnya nggak lagi ya? Nggak lagi. Saat itu golden age ya. Umur masih goldennya. Sekarang 27 gitu. Masih yakin nggak?
Yakin lah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bang. Pasti. Ya. Kalau kita bisa pasti bisa. Ya karena kalau saya lihat Sintayong tuh dia jauh lebih apa ya? Lebih kayak anak muda ya. Iya. Nggak masalah bang. Lebih kayak anak muda. Iya, dia lebih suka pemain muda. Pemain muda kan. Itu pasti bisa, yakin bisa. Iya, tapi kalau yang penting kita usaha dulu. Sip. Yang pastilah. Hasilnya kita serahin di atas. Ya kita doakan lah, doakan lah. Kita bicarakan dari sisi realistis. Kalau mainnya di Liga 2, apalagi timnya di papan tengah, pasti sulit kan ke timnas kan? Bisa jadi. Ya, kecuali luck ya, keberuntungan ya. Nah, jadi ada yang namanya keberuntungan ya. Dan saat ini keberuntungan di timnas itu yang belum menghampiri kita. Mungkin ya nggak rezekinya saat di timnas kayaknya. Ya. Kalau nggak rezekinya tuh udah habis tuh. Kalau ngomong kayak itu udah habis berarti kan? Iya, itulah jadi pertanyaan. Ini kan bisa bilang tadi mah bang. Penasaran ya? Jadi penasaran kan, nggak apa-apa. Iya, dengan tidak mengasihkan hati pemain lain, agree disagree itu bebas ya. Like or dislike itu bebas, suka nggak suka itu. Tapi saya melihat memang secara skill ya luar biasa gitu dan layak di posisi tersebut. Mungkin masih banyak kekurangan gitu. Mungkin doanya terlalu sedikit kayaknya. Bisa jadi. Kita ambil positifnya ke sana. Ambil positifnya ke sana ya. Iya. Mudah-mudahan habis ini rajin-rajin berdoa ya. Insyaallah. Rajin-rajin sedekah ya. Sedekah nah gaji yang besar itu gitu. Sedekah bisa minus 1 gitu. Iya. Baik. Rencana ke depan ini. Rencana ke depan ini kita tidak bisa bicara jangka panjang ya. Untuk jangka pendek dulu rencananya apa ini? Rencana pribadi saya ya ingin bawa Persita yang ke jenjang lebih baik kayaknya bang. Ya lebih baik ya. Kan biasanya kan orang mandang Persita nih klub papan menengah ke bawah lah itu. Ya kita bungkam lah mulut-mulut orang tuh kan. Tapi Persita kan klub bersejarah loh di Indonesia. Iya, orang yang tahu sekarang kan. Tahu sekarang gitu. Iya. Orang yang pecinta sepak bola yang lama pasti tahu kan sejarahnya Persita. Sempat di level Asia juga kan. Era-eranya Persita ini klub besar loh bang. Serius. Berapa di Arema, Semen Padang. Mes Persita aja apartemen loh bang. Apartemen. Luar biasa kan? Keren ya? Stadionnya luar biasa loh bang. Bagus semua. Ya itu kita bicara fasilitas ya sekarang ya. Iya. Gimana coba bilang? Ya, belum lagi melibatkan sejarah yang lama gitu. Iya betul. Pas era-eranya Firman, Ilham Jaya Kusuma kan. Keren gitu. Ya waktu itu kita tahunya nonton bola TV Persita. Sekarang sama Coach Widodo ya. Coach Widodo. Mudah-mudahan lah dilatih oleh mantan pemain timnas, nyantol juga ke timnas mudah-mudahan. Bagi-bagi resep sama Coach WCB ya. Irsad, mudah-mudahan ada ke timnas. Ya, meskipun sepak bola itu tidak akan jauh dari soal selera pelatih. Betul. Ya betul loh, selera pelatih itu beda-beda pasti kan. Ada cocok nggak cocoknya juga kan. Meskipun khalayak mengatakan, dia ini pantas ke timnas gitu ya. Mohon maaf ya, kita mengkritisi sedikit sama sekarang ya, pemilihan pemain sekarang ya. Setuju nggak kalau PSM mainnya keren kemarin di Piala Menpora? Setuju lah bang. Pemain lokal. Muda, fighter, keren-keren. Tapi nggak buat timnas? Iya. Itu kita bicara ya. Itu fakta yang ada gitu. Kembali lagi kepada selera tadi. Gitu. Iya betul. Selera pelatih ini pasti beda-beda bang. Dan selera pemain ini ada pelatih. Contoh misalnya abang key player tim ini kan. Siap. Kunci player. Saya pelatih. Ada pelatih yang nggak suka mungkin sama abang dengan gaya abang bermain tuh. Tiba-tiba aja nggak suka. Tiba-tiba iya. Cocok-cocokan juga sih pelatih ini kayaknya bang. Ya kan. Betul kan? Sama halnya ya. Kita kan nggak butuh alasan gitu. Kenapa kita suka pada seseorang. Sama hal juga dengan tiba-tiba ada yang nggak suka kayaknya. Nggak butuh alasan juga kan tiba-tiba. Begitu juga pelatih barangkali ya sama pemainnya. Wajahku bintang kayak ini. Sekarang bang metode pelatihan tuh udah modern loh bang kalau saya lihat ya. Udah berkembang ya. Nggak bisa yang zaman-zaman kuno tuh dibawa sekarang kayaknya sih bang. Zaman-zaman lama tuh. Irsad sudah melalui masa ditempa oleh banyak pelatih gitu. Dan sepertinya
mohon maaf ya, tentu kan kalau ilmu pelatihan pelatih yang lebih paham. Saya bukan pelatih kan. Iya betul. Tetapi setuju kan kalau umpamanya pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa mengoptimalkan adanya pemain gitu. Betul. Iya kan? Iya. Ya kalau kan nggak mungkin semua pemain kita bikin seperti CR7 atau Neymar semuanya nggak mungkin kan. Nah, bagaimana Ustaz melihatnya itu? Kalau Ustaz melihatnya Bang, mungkin metode kepelatihan zaman sekarang ini berbeda zaman dulu ya Bang ya. Nah, apa bedanya? Kalau dulu bisa dibilang ortodok ya. Ortodok ya, kayak gaya tinju ya, ortodok ya. Kalau sekarang lebih ke taktik ya Bang ya. Taktik, skill sama bermain smart ya. Bermain smart, pintar kan. Kalau saya lihat, kalau pelatih dulu ya Bang ya, saya nggak menyebutin namanya Bang. Lebih suka kejar sini, kejar sana, kayak anjing gilo, cek nama orang gilo, nama orang Minang ya kan. Oh, membabi buta, fighter ya. Tapi itu nggak berlaku loh Bang sebenarnya. Kalau Isa pandang Isa nggak berlaku kayaknya dengan pelatih-pelatih zaman kini lah itu. Kalau zaman kini lebih ke taktik, lebih ke pola pikir kayaknya saya lihat. Contoh, kalau dulu kan namanya satu lawan satu jago, angkol lawanang, angkol lawanang. Ya. Kalau kini kalau saya lihat, kini yang mana terdaki, itu ambil dulu. Lebih ke signifikan ke berpikir praktis kayaknya. Jadi Abang menyimpulkan Mo Deko, berarti gaya kekinian itu lebih diajarkan kepada proses pengambilan keputusan. Ada loh Bang, pelatih lebih suka pemain itu nak banyak berlari. Lebih banyak suka dengan passing, muncul, udah lebih simpel orang pelatih suka. Kayak saat di PSM Makassar ya, saat bukan nak lo ingin mengejar pelatih yang lain ya. Pelatih lain ya. Waktu itu di Makassar siapa? Tipit Bojan Hodak namanya Bang. Oh, itu pelatih dengan pemikiran metode modern kayaknya itu Bang. Serius. Jadi di bawah asuhan itu nyambung loh Bang. Sesuai ya? Sesuai. Apa yang disampaikan sama pelatih itu mudah saya tangkap dengan kenal Arsannya. Susah juga ya jadi pelatih ya? Susah Bang. Karena kita harus memahami karakternya 11 pemain. Betul. Ada pelatih ini tipe pemain malas nih. Dia padahal dia nggak tahu bahwasanya itu pemain. Mungkin itu pelatih. Saya nggak bisa nyebutin nama ya Bang ya. Ya nggak usah. Kita kan dari tadi nggak ada nyebut nama. Kecuali nama pelatih PSM kan? Ya. Ada pelatih yang melihat mencap pemain itu sebagai seorang pemain pemalas kayak Bang. Padahal di samping itu adalah sebuah taktik itu Bang. Iya. Seperti kata Isa tadi, kecenderungan kita itu kan suka dengan yang pemain yang rajin. Yang Spartan, yang tidak berhenti berlari bla 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 gitu. Tapi kalau kita berbicara pada taktik, tentu situasinya bakal berbeda kan. Ya. Ibaratnya adalah menyesuaikan gitu kebutuhan tim di mana gitu, potensinya di mana gitu. Ya, masing-masing pelatih punya cara dan selera masing-masing. Ya. Tapi terlepas daripada itu, Ihsan benar nggak nanti habis berkarir mau jadi pelatih? Ada sih Bang. Ada ya? Ada. Artinya kan Ihsan mencoba menyimpulkan nih, saya sudah dilatih banyak orang nih, saya dapat ilmu ABCD. Gitu. Ihsan banyak dilatih, salut juga sama pelatih Coach Neil Maizar. Itu pelatih pintar itu Bang. Nah, bagaimana Ihsan melihat sosok Neil Maizar gitu? Ini pelatih dengan karisma berbeda kayaknya itu Bang, dari pelatih-pelatih lain. Iya. Iya, dia langsung praktekin di pinggir lapangan itu dengan kalau orang banyak pelatih santai, kalau dia terbuat suasana pertandingan juga kan. Seakan-akan dia ikut main ya. Itu menambah semangat pemain loh Bang sebenarnya. Dia seperti itu, Coach Neil Maizar seperti ngasih arahan seperti itu pemain lihat dari luar menambah semangat pemain loh Bang. Kalau Ihsan pribadi ya. Iya. Boleh turun dia mati-matian sama tim. Masa pelatih aja kayak gitu, kita nggak kayak gitu. Ya kan? Iya. Berarti kita sejauh ini Abang mencoba mengambil iktibar ya pelajaran.
oh Esat ini ternyata orangnya seperti ini gitu. Kan kita lihat kondisi di lapangan gitu. Apa yang Esat sampaikan itu tidak hanya perlakuan pelatih saya rasa, tapi penonton banyak pun menilai seperti itu gitu. Dan Esat pun sekarang mewakili kan apa yang Esat sampaikan. Kan sebagian bahasa awaknya memalehnya aja kan. Nggak mau turun style gaya-gaya aslinya. Tapi kan ada taktik di dalamnya dan itu yang harus kita pahami ya. Mungkin lu rezeki itu bang. Padahal udah 80% lah bang. 80% lo siap-siap. Ya. Oh, di berita heboh lo itu ya? Sebelum diambilnya Nathanael si Ringo siapa? Iya Ringo yang heboh dia. Soalnya Isat tuh duluan tuh. Ada masalah teknis yang nggak bisa saya cerita. Ya. Pasal mencari itu sama muat. Kadang lah digalaknya kawan kan. Lah kadang sini dia capek semua kayak yang ada kan. Awalnya emang malu. Emang ya malu kan. Iya. Kira efeknya sesudah itu kok jadi paham ya. Paham mengerti apa maksud tujuan angga itu. Nomor 77 kini di Tangerang dia. Cat. Irsa Maulana namanya bang. Tahu bang? Alah habis saja. Nah. Sagan waktu ini. Ya. Orang Sagan kau dengki. Balik tak salah kok. Nak salah dah. Cerita awak berdua nak dah. Dan Isat di kayak materi itu bang kayak lah pesimis. Tapi dalam hati Isat dia bisa ada waktu masih zaman-zaman masih muda Isat motivasi saya memang tinggi dulu kan. Di mukonya tuh Gonzales, Beto, Gray, Kayamba. Keren-keren. Yang keren-keren kan. Kalau lama semuanya tuh buat ya. Pernah waktu itu main barat tuh kalah kami itu main di Malang. Dia menggoda-goda saja di lapangan tuh kan. Oh itu usilnya kan. Iya. Dia coba gara semuanya. Sambil lari kan dikutik-kutik aja kan. Begadang sosok di body sliding kan. Udah mati kuda dia mengarah aja dia kan. Papa serius apa kan. Saya serius. Sok ajar ya kan. Cat ya kan. 4-3 1-2. 1 tuh saya nak ingin menyebutkan diri saya di 1 dulu bang. Sebut saya Maulana gitu. Sebut saya